Do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba. Halo semuanya, selamat datang di channel Wahyu S. Budi. Ini adalah video yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang ikan buntal lucu tapi mematikan. Check it out. Ikan buntal adalah makhluk bertahan hidup yang tumbuh subur di hampir setiap lingkungan perairan tropis. Dari ikan buntal air tawar hingga takifugu air asin, ikan ini menggunakan berbagai adaptasi untuk menjaga diri mereka aman dari pemangsa dan manusia. Selain teknik mengembus yang terkenal, ikan buntal juga dapat menyerang dengan gigi seperti paruhnya atau meracuni musuh dengan racun yang dikeluarkannya. Meskipun mereka diperlengkapi dengan baik untuk bertahan hidup di alam, ikan ini masih menderita dalam industri hewan eksotik. Ikan pufer air asin sering diburu sebagai makanan lezat, dan ikan pufer air tawar dijual sebagai hewan peliharaan. Beberapa spesies ikan buntal hampir terancam akibat aktivitas ini, namun, secara keseluruhan, spesies ini dianggap memiliki tingkat kekhawatiran yang rendah. Ikan yang luar biasa, 4 fakta ikan buntal. Ini adalah ikan agresif yang bersedia menyerang siapapun yang mereka anggap sebagai ancaman. Ikan buntal biasanya hidup sendiri dan tidak berbagi wilayah dengan ikan lain. 1. Naluri bertarung. Ini adalah ikan agresif yang bersedia menyerang siapapun yang mereka anggap sebagai ancaman. Ikan buntal biasanya hidup sendiri dan tidak berbagi wilayah dengan ikan lain. 2. Paku racun. Salah satu adaptasi yang membantu ikan buntal bertahan hidup adalah kemampuannya menghasilkan racun yang dikenal sebagai tetrodotoksin. Racun ini disekresikan ke seluruh tubuh mereka, membuat ikan pufer berbahaya untuk disentuh dan bahkan lebih berbahaya untuk dikonsumsi. 3. Postur tubuh yang mengintimidasi. Ikan ini mungkin terlihat menggemaskan saat mereka sedang membusung, namun kenyataannya sifat ini merupakan mekanisme bertahan hidup yang mengintimidasi. Hanya sedikit predator yang akan bertahan untuk memakan ikan yang tiba-tiba ukurannya menjadi 2 kali lipat. 4. Disposisi romantis. Meskipun memiliki sikap kekerasan terhadap manusia dan predator lainnya, ikan buntal sebenarnya cukup terikat dengan pasangannya. Jantan biasanya membantu betina bertelur dengan membimbingnya melewati air dan menggosok sisi tubuhnya saat ia melahirkan. Evolusi dan asal-usul. Evolusi dan asal-usul ikan buntal belum dipahami dengan baik. Ikan buntal atau dikenal juga dengan sebutan blowfish merupakan kelompok ikan yang dikenal dengan kemampuan uniknya dalam menggembungkan tubuhnya hingga berbentuk seperti bola sebagai mekanisme pertahanan diri. Kelompok ikan ini ditemukan di berbagai wilayah di dunia, termasuk pesisir Jepang, Afrika, dan benua Amerika. Fosil ikan buntal paling awal diketahui berasal dari zaman Eosen, sekitar 56 hingga 33 juta tahun yang lalu. Fosil-fosil kuno ini menunjukkan bahwa ikan buntal telah ada dalam bentuknya yang sekarang sejak lama, dan kemungkinan besar hanya mengalami sedikit evolusi selama ini. Ikan buntal termasuk dalam famili Tetraodontidae yang termasuk dalam ordo Tetraodontiformes. Ordo ikan ini bercirikan memiliki 4 gigi besar menyatu yang membentuk struktur mirip paruh, dan diperkirakan berevolusi dari ikan purba bertulang yang hidup di lautan jutaan tahun lalu. Meskipun tidak ada sejarah evolusi yang jelas,
diyakini secara luas bahwa kemampuan ikan buntal untuk menggembungkan tubuhnya berevolusi sebagai mekanisme pertahanan melawan predator. Dengan menggembungkan tubuhnya, ikan buntal dapat membuat dirinya menjadi terlalu besar sehingga mudah ditelan predator, dan juga dapat menghasilkan zat berbahaya yang dapat menghalangi predator untuk menyerang. Beberapa jenis ikan buntal yang paling terkenal meliputi 1. Ikan buntal kerdil. Ikan buntal kerdil, atau Charinotetraodon travancoricus, adalah ikan buntal air tawar kecil yang berasal dari sungai di India Barat Daya. Ikan-ikan ini populer di akuarium, sehingga mengakibatkan penangkapan ikan berlebihan yang sangat mengancam mereka. Ikan buntal kerdil juga dikenal sebagai ikan buntal puncak atau ikan buntal kerdil. 2. Ikan buntal Nil. Ikan buntal Nil atau Tetraodon lineatus adalah salah satu jenis ikan buntal air tawar yang paling populer untuk dipelihara sebagai hewan peliharaan. Sesuai dengan namanya, ikan cantik bergaris kuning ini ditemukan di Sungai Nil dan seluruh Afrika. 3. Takifugu. Genus ikan buntal yang berasal dari barat laut Samudra Pasifik secara kolektif dikenal sebagai takifugu. Ini adalah ikan yang awalnya dimakan sebagai fugu. Ada 25 jenis takifugu, tapi semuanya beracun. Penampilan. Ikan ini hadir dalam berbagai ukuran, warna, dan adaptasi. Beberapa puffer berukuran kecil, dan yang lainnya memiliki berat hingga 30 pon. Beberapa dari ikan ini memiliki duri yang halus, sementara yang lain ditutupi duri yang keras. Namun, semuanya memiliki fitur inti yang sama, kantung udara yang dapat mengembang saat ikan merasa terancam. Ciri lain yang dimiliki hampir semua ikan ini adalah adanya paruh yang tajam, sepasang gigi, atau keduanya. Ikan buntal menggunakan paruh dan giginya untuk memecah kerang, mereka juga menggunakannya untuk menyerang ikan lain dan berbagai jenis predator. Bahkan bayi pun mampu melukai apapun yang lewat. Sebaran, populasi, dan habitat. Ikan ini dapat ditemukan di seluruh wilayah hangat di dunia. Apakah mereka lebih menyukai air asin atau air tawar? Sebagian besar jenisnya suka tinggal di daerah terpencil dengan banyak tempat berlindung. Hal ini biasanya berarti terumbu karang, rawa-rawa yang ditumbuhi alang-alang, dan di mana saja di mana air dan tumbuh-tumbuhan berada di tempat yang sama. Karena mereka tidak ditangkap sebagai sumber makanan, belum ada penghitungan resmi mengenai jumlah populasinya. Meskipun sebagian besar ikan buntal diberi label sebagai ikan yang paling tidak memprihatinkan, hampir semua jenis takifugu dianggap hampir terancam. Jenis yang paling rentan adalah yang digunakan sebagai makanan eksotik atau hewan peliharaan eksotik. Predator dan mangsa. Ikan ini merupakan predator dan dikenal cukup agresif dalam melawan ikan lain di luar wilayahnya. Ikan buntal menyerang dengan paruhnya yang tajam dan bengkok, yang biasa digunakan untuk mengupas kerang, kepiting, dan kerang lainnya. Karena mereka ditutupi duri beracun, mereka tidak memiliki predator alami kecuali hiu, yang biasanya tidak keberatan dengan keberadaan racun tersebut. Ikan buntal berenang di perairan terbuka. Setelah dua ikan buntal saling berpacaran, sang jantan mendorong sang betina ke tempat aman di sepanjang pantai. Di sana, dia bertelur. Siklus kawin sangat cocok dengan nama ikan ini. Setelah dua ikan buntal saling berpacaran, sang jantan mendorong sang betina ke tempat aman di sepanjang pantai.
Di sana, ia bertelur, yang cukup ringan untuk mengapung di permukaan air. Pasangan tersebut kemungkinan besar akan tetap berada di area tersebut sampai telurnya menetas. Telur ikan buntal menetas dalam waktu seminggu setelah diletakkan. Bayi ikan buntal biasanya terlalu kecil untuk dilihat, tetapi mereka akan tumbuh dengan cepat pada bulan-bulan berikutnya. Ikan buntal dewasa dapat memiliki berat hingga 30 pon. Di alam liar, sebagian besar ikan buntal dapat hidup hingga berumur sekitar 10 tahun. Bayi ikan buntal tidak tinggal bersama induknya dan biasanya ingin sekali bergabung dengan ekosistem lokal. Memancing dan memasak. Meskipun ikan buntal beracun dan tidak dianggap sebagai makanan, ikan buntal masih menjadi sasaran penangkapan ikan dan perburuan liar untuk industri eksotik. Secara khusus, kesalahpahaman tentang masakan Asia telah menyebabkan popularitas makanan lezat yang dikenal sebagai fugu, yaitu sepotong daging ikan buntal yang diharapkan tidak beracun. Jika tidak, ikan buntal sering dicari sebagai hewan peliharaan akuarium. Bukan hal yang aneh jika ikan buntal liar ditarik keluar dari lingkungannya dan dijual sebagai hewan peliharaan di seluruh dunia. Ikan buntal air tawar sangat rentan terhadap hal ini karena mereka dapat bertahan hidup di lingkungan akuarium normal. Terima kasih guys kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video lainnya dari channel Wahyu S Budi. Bye.